Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Iong di channel Sahabat Metode. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal dasar apa yang harus kita ketahui dalam hal membuat umpan yang bagus. Untuk membuat umpan yang bagus, kita pelajari dulu ikannya. Kita pelajari targetnya. Dalam hal ini kita bicara tentang umpan ikan mas, maka kita pelajari ikan masnya. Apa sih yang membuat ikan mas tertarik dengan umpan kita? Lalu bagaimana ikan mendeteksi keberadaan umpan? Lalu bagaimana ikan menentukan umpan yang bagus dan layak untuk dia makan? Apakah ikan mampu mencium aroma? Lalu apakah ada rasa yang disukai oleh ikan? Nah, dari dasar-dasar itu nanti kita bisa menentukan umpan apa yang bisa kita bikin, umpan bagus apa yang bisa kita bikin untuk ikan mas. Apa yang akan saya sampaikan ini saya mengambil referensi dari artikel-artikel, tulisan, makalah, buku yang ditulis oleh peneliti ikan mas, oleh peneliti umpan ikan mas, lalu juga ahli gizi, kemudian juga tentunya dan paling penting saya mengambil referensi dari para suhu angler, karena kan pelajaran yang paling bagus itu kan dari pengalaman. Makanya saya ambil referensi-referensi dari para suhu. Sahabat sekalian, oleh karena itu tolong jangan di skip dan jangan dicepetin, tonton mulai dari awal sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewatkan, juga supaya tidak ada salah pemahaman tentang apa yang akan kita sampaikan. Ikan menggunakan 3 inderanya dalam hal urusan makan. Yang pertama, terpenting dan paling dominan yaitu indera penciuman. Yang kedua, indera penglihatan. Yang ketiga, indera perasa. Kita bahas satu persatu. Indera penciuman ikan. Menurut penulis Haryadi Rahman yang merujuk pada Santri tahun 88 mengatakan bahwa indera penciuman ikan itu adalah yang paling sensitif. Ini dibuktikan dengan sebuah percobaan pada ikan hiu. Jadi ikan hiu itu indera penciumannya dirusak, matanya tetap kondisi baik. Yang terjadi, ikan tidak mampu mendeteksi makanan. Lalu dilakukan percobaan kedua, yang dirusak matanya, indera penciumannya dipertahankan baik. Yang terjadi, ikan masih mampu mendeteksi makanan. Itulah makanya disimpulkan bahwa indera penciuman ikan itu paling sensitif dan berperan penting dalam kelangsungan hidup ikan. Lalu apa indera penciuman ikan? Apa alat penciumannya? Kan itu. Di dalam buku fisiologi karangan Howard and Randall tahun 70, sistem penciuman ikan itu disebut dengan olfaction. Lalu alat penciumannya disebut dengan olfactory bulb gelembung. Untuk lubang hidungnya sendiri itu disebut dengan posterior naris. Jadi olfactory bulb ini terhubung langsung dengan otak ikan, jaraknya kurang lebih 2 cm, sehingga dari hidung ini memberikan sinyal kepada otaknya mengenai lingkungan sekitar ikan. Nah,
bagaimana proses penciuman ikan. Jadi prosesnya, air masuk ke mulut, dipompa atau didorong ke hidungnya. Bukan air masuk ke hidung, tapi air masuk ke mulut, dipompa ke hidungnya. Sama seperti halnya sistem pernapasan ikan, tapi beda jalur. Kalau sistem pernapasan ikan, air masuk ke mulut lalu dikeluarkan melalui insang. Kalau untuk penciumannya, masuk ke mulut, dikeluarkan melalui hidung. Itulah kenapa di dalam dunia pemancingan kita sering menemukan yang namanya perepes atau rembesan. Itu adalah udara yang didorong, gelembung udara atau gelembung air yang didorong dari mulut yang keluar melalui hidungnya, makanya timbullah rembesan. Lalu apa yang dicium oleh alat penciuman ikan? Ikan mencium atau mendeteksi senyawa-senyawa kimia yang berasal dari bau-bauan, dari aroma, dari bahaya. Bahkan ikan mampu melalui indera penciumannya mampu mendeteksi kerabatnya, saudaranya, lawan jenisnya. Nah, karena yang mau kita bahas ini yang mengenai umpan, maka kita bicara mengenai alat penciuman ikan yang berhubungan dengan aroma. Tadi saya sampaikan bahwa ikan mampu mencium atau mendeteksi senyawa kimia yang berasal dari bau-bauan atau aroma. Maka dapat disimpulkan bahwa ya, benar, ikan mampu mencium aroma. Tetapi ini saya kasih huruf besar, kasih garis bawah, terus agak di blok, ditebelin. Yang membuat ikan tertarik terhadap umpan kita, yang menimbulkan rangsangan selera makan ikan adalah asam amino yang dilepaskan oleh umpan, larut di dalam air, terbawa arus sampai kepada alat penciuman ikan. Jadi yang membuat ikan tertarik untuk memakan umpan kita adalah protein asam amino yang terkandung di dalam umpan, bukan aromanya. Sahabat pasti bertanya, lalu untuk apa aroma? Aroma umpan. Bahkan bagi sebagian angler, kalau nggak pakai esen kayaknya nggak asik, kan gitu ya. Nah, apa fungsi aroma? Apa fungsi esen sebagai penguat aroma dan rasa? Esen atau aroma itu berfungsi untuk mempermudah ikan mendeteksi dan menemukan keberadaan umpan, agar lebih mudah ikan menemukan umpan kita. Tapi sekali lagi, yang membuat ikan mau makan umpan adalah kandungan protein asam amino di dalam umpan. Tetapi untuk ikan yang besar, indukan, dia cenderung memilih umpan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Makanya di kalangan angler, di sahabat-sahabat pasti sering mendengar bahwa apabila kita mau bikin umpan untuk ikan rame, ikan yang kecil-kecil ya ukuran 3 sampai 5 ke sana per kilonya, itu anyirannya agak dibanyakin. Itu hubungannya. Sekarang anyiran itu apa? Anyiran itu semua memiliki kandungan protein tinggi. Sebutkan aja, semua anyiran pasti memiliki kandungan protein tinggi. Nah, hubungannya begini. Protein itu berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, baik tubuh ikan, hewan, atau manusia, sama fungsi protein itu. Untuk ikan yang kecil-kecil ini, mereka membutuhkan lebih banyak protein untuk tumbuh kembang badannya dia. Makanya umpan untuk ikan rame
pasti kandungan anjurannya suka agak lebih dibanyakin. Nah, untuk yang indukan, tadi saya bilang indukan cenderung untuk makan umpan yang berkarbohidrat tinggi, agak pabelit ngomong, karena fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi, kalori. Ikan-ikan yang gede, yang lebih besar, itu membutuhkan lebih banyak kalori, membutuhkan lebih banyak energi untuk menggerakkan badannya yang gede. Begitu sahabat, makanya benar umpan untuk yang ikannya kecil-kecil nih. Makanya kan kalau kita mancing, pasti untuk anjurannya kita suka di kolam, kita lihat dulu ukuran ikannya, itu hubungannya. Nah, bahkan merujuk kepada pakar umpan ikan mas yang bernama Tim Richardson, di dalam tulisannya berjudul Making Expert Carp Bait, atau membuat umpan ikan mas yang bagus, di dalam blog Simply Search It. Punten, bukan saya mau gaya-gayaan, enggak ya, bahasa Inggris ini bukan mau gayaan, tetapi masalahnya nih, tulisan Tim Richardson ini itu sudah dihak patenkan, jadi sudah memiliki hak cipta. Bahkan di bawah tulisannya Tim Richardson membuat catatan kecil, apabila mau menyebarluaskan atau mau share isi tulisannya itu harus mencantumkan link sumbernya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan semua itu, bukan mau gaya-gayaan, enggak, saya takut dituntut aja. Nah, Tim Richardson mengatakan bila perlu tambahkan asam amino cair pekat dan larutan garam mineral ke dalam umpan. Sebegitu pentingnya asam amino di dalam umpan. Bukti bahwa protein asam amino itu berperan penting dalam umpan, ini kan kita bisa tanya ke sehu-sehu. Sebenarnya mah tiap kita mancing juga bukti itu ada, cuman kitanya yang nggak ngeh. Misal sahabat pasti setuju bahwa umpan terbaik buat ikan mas adalah kroto. Bahkan di sebagian pemancingan di daerah saya sendiri ada beberapa pemancingan, hampir semua, mayoritas lah, itu melarang menggunakan kroto karena bisa nguras kolam tuh kalau umpan pakai kroto. Kenapa kroto itu bagus? Karena kroto menurut penelitian memiliki kandungan protein 47,8%. Sebagian dari badan kroto itu protein doang sahabat. Makanya kroto hanya dengan ditambah aci itu sagu sebagai perekat yang disebut dengan template, itu udah top. Tanya sama suhu, ya ada penambah sedikit lah ya, aroma atau apa, tetapi kroto dengan sagu aja, itu aci, itu udah jadi, itu disebut dengan template gitu. Nah, lalu ada bukti lain lagi, umpan berbahan dasar udang. Udang ini keren sahabat, udang ini top. Kenapa udang ini bagus? Karena udang memiliki 9 jenis asam amino esensial, kandungannya tinggi. Saya sudah tanya ke sehu-sehu bagaimana bikin umpan dari bahan udang. Itu bahkan ada yang nyaranin udang dicampur dengan klik aja tuh, kue jajanan anak itu klik, itu udah jadi, karena udangnya saking bagus. Lalu sahabat juga pasti tidak asing dengan umpan legenda yang berbahan dasar jagung. Di video sebelumnya pernah saya upload bagaimana
meracik umpan yang berbahan dasar jagung. Sahabat boleh cek, silahkan tonton. Itu saya menggunakan jagung manis, susu, keju, telur, santan. Itu semua bahan-bahan dasar yang memiliki kandungan protein tinggi. Silakan sahabat googling mengenai kandungan bahan-bahan itu, kecuali santan. Santan digunakan selain untuk menambah gurih, dia untuk sebagai sumber lemak, karena ikan juga membutuhkan lemak. Jadi kurang lebih 20% lah di dalam umpan itu harus ada lemaknya. Nah, lalu bukti lain yang membuktikan bahwa protein asam amino ini berperan penting di dalam umpan adalah anjuran. Sebetulnya saya kurang setuju disebut dengan anjuran, karena tujuan utamanya bukan untuk menambah umpan itu lebih anjir atau lebih amis. Itu hanya tambahan aja, fungsi tambahan. Tetapi fungsi pokoknya adalah sebagai adiktif atau penambah kandungan protein asam amino. Sekarang saya tanya sama sahabat, anjuran apa yang paling umum, yang paling biasa digunakan oleh para angler? Pasti bilang deho atau sunbel. Sekalian deho atau sunbel apa sih? Deho itu terbuat dari ikan tuna. Ada 5 jenis bahan dasar makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Yang pertama telur, yang kedua daging sapi, ketiga daging ayam, yang keempat tuna, yang kelima udang. Dari 5 ini yang biasa kita gunakan untuk umpan kan ada 3, udang, telur, sama tuna. Lalu daging sapi sama ayam bagaimana? Nah, ini kenapa tidak biasa digunakan? Karena daging ayam maupun daging sapi memiliki serat yang keras dan kasar. Dia besar, sehingga untuk ikan mas agak kurang cocok. Kalau untuk ikan predator kayak lele bisa, karena saya pernah pakai paha ayam dibakar, itu bisa untuk lele. Daging ayam maupun daging sapi bisa digunakan, tetapi harus diekstrak dulu menjadi esen, baru ditambahkan kepada umpan. Tapi kalau untuk fisiknya dipakai langsung, itu saya sudah tanya ke susu, agak jarang kayaknya, bahkan belum ada. Kalaupun ada, biasanya pakai esennya, pakai hasil ekstrak dari dagingnya. Sekarang anjuran apa lagi yang biasa dipakai? Yang umum, nila, belut, ikan tongkol, atau udang jelas. Lalu ada juga saya pernah ngobrol dengan angler sahabat saya, dia juga pakai protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan. Kacang memang mengandung protein, tetapi untuk protein nabati itu kurang sempurna, kurang lengkap. Masih jauh lebih sempurna, lebih lengkap protein hewani. Nah, dari pengetahuan kita tentang indera penciuman ikan ini, kan kita bisa simpulkan dari sini aja, dari satu item ini aja kita udah bisa simpulkan, udah bisa ambil kesimpulan mengenai apa sih umpan ikan mas yang baik itu, yang bagus itu. Nah, lalu kita ke indera penglihatan. Setelah ikan mencium aroma dan asam amino yang dilepaskan oleh umpan yang larut dalam air dan sampai kepada ikan, lalu ikan menggunakan indera penglihatannya untuk mendeteksi dan mencari umpan. Tetapi tetap indera penciumannya itu jauh lebih berperan untuk mencari atau
mendeteksi keberadaan umpan. Tapi tetap indera penglihatannya tetap berperan. Oleh karena itu saya sarankan kepada sahabat, apabila ingin membuat umpan, buatlah umpan yang berwarna terang seperti putih, kuning, merah, bahkan di perih nih rokok, ampun. Bahkan di video sebelumnya saya pernah upload, saya membuat racikan umpan yang salah satu bahannya itu menggunakan kinoy kristal. Saya nggak tahu bahan kinoy kristal ini terbuat dari apa, tapi fungsinya, maksudnya kata-kata kristal itu memang dia mengandung, nggak tahu lah saya apalah, tetapi apabila si umpan ini dimasukkan dalam air, kemudian ada cahaya yang masuk ke dalam air, baik dari lampu maupun dari matahari, si umpan ini akan memberikan sinyal-sinyal cahaya ke ikan. Itu maksudnya itu. Saya pernah menonton sebuah video, jadi ada seorang pemancing, tapi targetnya ikan predator ya. Ini kita bicara ini saya agak melenceng, tapi hubungannya dengan penglihatan. Dia mancing ikan predator dengan teknik casting. Dia pakai umpan buatan atau lure yang terbuat dari logam. Logam kan nggak memiliki aroma, logam juga apalagi protein asam amino. Tapi kenapa predator suka? Karena predator tertarik dengan gerakan dan cahaya yang dipantulkan oleh umpan. Itu sahabat. Nah, dari indera penglihatan ini pun kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan, umpan apa yang bisa kita bikin. Setelah ikan mendeteksi umpan dengan menggunakan indera penciuman dan penglihatannya, lalu dia menggunakan indera perasa. Di sini indera perasanya ikan bekerja. Ikan memiliki alat perasa yang dinamakan dengan barbula, atau ada juga yang mengatakan barbel. Itu kayak daging jadi yang ada di dekat mulutnya. Kalau kita orang awam nyebutnya kumis. Itu barbula. Bagaimana dia bekerja? Barbula menentukan apakah umpan itu layak atau tidak untuk dimakan. Barbula lah yang menentukan kandungan protein asam amino di dalam umpan. Ikan ngedekat, ikan udah tertarik nih sama asam aminonya, lalu dengan bantuan aroma, lalu dia akhirnya bisa menemukan umpan. Setelah dekat, baru si barbulanya ini bekerja. Ini umpan ini layak nggak sih untuk dimakan? Begitu sahabat. Apabila barbula ini kemudian mendeteksi bahwa kandungan protein asam amino dalam umpan itu rendah, dia nggak akan makan. Tapi lucunya, kalau kandungan protein asam amino dalam umpan itu juga terlalu tinggi, dia juga nggak mau makan. Untuk ini saya belum mendapatkan referensi jawaban kenapa itu terjadi. Jadi saya nggak akan berspekulasi karena saya belum dapat referensi itu. Nah, lalu sahabat pasti bertanya, kandungan protein asam amino yang ideal itu yang bagaimana sih di dalam umpan? Menurut dokter Osman Hasan yang dalam tulisannya berjudul Tinjauan Struktur Umpan Ikan Mas, beliau mengatakan bahwa umpan ikan mas yang biasa juara itu mengandung kandungan kadar protein asam amino 25 sampai
38%, lalu karbohidratnya 6-15%, lemaknya 10-20%. Nah, kadang kita nih, para sahabat nih, sudah merasa bahwa kita udah pakai protein tinggi ini, umpan kita tuh protein udah tinggi, tapi tetap nggak makan. Begini sahabat, yang menarik umpan itu asam aminonya. Asam amino itu kan zat pembentuk senyawa kimia pembentuk protein. Yang dibutuhkan oleh ikan itu asam aminonya. Bagaimana kita membuat atau merubah protein menjadi asam amino? Itu ada beberapa cara. Yang paling ini adalah menggunakan enzim pengurai. Lalu dengan dipanaskan itu bisa dikukus, bisa direbus, bisa juga dibakar. Makanya kalau sahabat diputar lagi video saya ini ke belakang, itu bahan anjuran atau bahan dasar umpan yang memiliki kandungan protein tinggi seperti kroto, udang, kemudian umpan jagung, kemudian nila dan sebagainya, itu pasti melalui proses pemanasan. Itu sahabat. Mungkin sahabat akan mengatakan, saya pakai umpan mentah juga atau dadakan juga bagus. Pasti ada yang bilang begitu. Sekarang saya mau tanya sama sahabat, umpan dadakan sahabat yang sahabat bilang itu umpan bahan mentah kayak pelet, itu pakai anjuran enggak? Selain yang saya sebutkan tadi, pasti sebagian besar mengatakan deho. Deho itu makanan kaleng yang sudah melalui proses pemanasan. Jadi deho itu kan sebenarnya makanan siap saji. Itu sudah melalui proses pemanasan. Dia direndam dalam minyak kedelai biasanya. Itu minyak yang ada dalam deho itu biasanya minyak kedelai. Lalu apakah ikan memiliki rasa atau mampu mendeteksi rasa, atau ada rasa kesukaan ikan? Ya, pertanyaan itu. Nah, di dalam sebuah artikel, tapi saya lupa penulisnya, ada yang mengatakan bahwa ikan menyukai rasa asin, manis, dan pedas. Tim Richardson mengatakan bila perlu tambahkan larutan garam mineral. Ini kan hampir sinkron nih dari dua tulisan ini. Yang satu mengatakan ikan menyukai rasa asin. Ya, tim Richardson mengatakan bila perlu tambahkan larutan garam mineral. Lalu yang satu mengatakan ikan menyukai rasa manis. Tim Richardson mengatakan untuk cuaca yang normal tambahkan perasa atau pemanis, dan untuk cuaca yang dingin tambahkan esensi minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak lada hitam. Tim Richardson mengatakan untuk cuaca dingin pakailah minyak lada hitam. Yang satu mengatakan umpan menyukai rasa pedas. Ini kan dua orang ini sinkron. Itulah sahabat. Makanya kadang saya pakai kalau bikin umpan kadang suka pakai jus anggur. Itu untuk penambah rasa. Saya jarang pakai esen sahabat. Saya lebih suka mengcombine kandungan protein. Untuk rasanya saya pakai jus. Bahkan saya pernah nonton video yang bikin umpan itu, dia menambahkan garam. Ada, boleh dicek deh saya lupa linknya itu. Video sama dari youtuber umpan. Dia ininya menambahkan garam juga. Kalau saya untuk asinnya biasanya saya menggunakan rebon.
ikan rebon itu jadi lebih alami itu kalau saya itu. Nah, dari semua uraian tadi saya kira kita semua bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ikan mencium aroma untuk menuntun ikan itu ke umpan kita agar ikan lebih mudah mendeteksi keberadaan umpan kita. Tetapi hati-hati, ikan tadi saya sampaikan di awal, ikan memiliki penciuman yang sangat sensitif. Ya, kadang begini, dengan asumsi itu bahwa ikan bisa mencium aroma, ini yang biasa menggunakan esen nih, karena keyakinan itu kadang-kadang mereka suka menggunakan esen dengan takaran yang berlebih dari apa yang sudah ditentukan oleh produsen esennya. Ini malah petaka. Produsen esen sudah menentukan esennya itu di labelnya biasanya suka ada untuk penggunaannya itu sekian tetes. Tapi karena wah nih biar kita lebih banyak ikan, kita pakai banyakin aja. Benar sahabat, karena penggunaan esennya yang lebih banyak, konsentratnya lebih tinggi, ikan yang jauh aja bisa cium, bisa dekat. Tetapi setelah dekat dalam jarak 50-1 meter, dia tidak akan tambah dekat. Kenapa? Esen bisa merubah pH umpan maupun air di sekeliling umpan. Itu kenapa ikan jangankan makan, ngedeketin lebih dekat aja ke umpan juga dia udah nggak mau, karena pH-nya sudah berubah, pH umpannya berubah, pH air di sekeliling umpannya pun sudah berubah. Jadi hati-hati dalam penggunaan esen. Gunakan esen sesuai dengan yang sudah disarankan oleh oleh produsennya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa yang membuat ikan tertarik dan menimbulkan selera makan adalah kandungan protein asam amino yang cukup. Oleh karena itu buatlah umpan dengan kandungan protein asam amino yang cukup. Jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi. Lalu untuk umpan indukan, gunakan bahan dasar umpan yang memiliki karbohidrat tinggi. Banyaklah sahabat bisa Google bisa googling untuk bahan-bahan makanan yang berkarbohidrat tinggi, kayak paikin. Paikin itu dari talas bahannya. Talas itu memiliki kandungan protein 77,9%. Di antara umbi-umbian yang lain, talas itu paling tinggi. Lalu mie, hampir semua bahan dasar umpan dasaran itu pasti terbuat dari mie. Lalu juga jitu, apalagi umpan jempol, semua itu pasti memiliki karbohidrat tinggi. Kemudian ada lagi aci, sagu, itu karbohidratnya juga tinggi. Yang ketiga, gunakan umpan yang cerah dengan tujuan untuk mempermudah ikan menemukan umpan kita, agar ikan lebih mudah mendeteksi umpan kita. Kalaupun ada yang berani menggunakan umpan coklat di air keruh, dia siasatinya dengan meninggikan kandungan protein dan aroma. Jadi di air keruh ikan tidak menggunakan penglihatannya, tapi lebih mengandalkan indera penciumannya, sehingga angler itu menyiasatinya dengan menambahkan aroma dan kadar proteinnya itu lebih ditinggiin. Kemudian yang keempat, tambahkan perasa, manis, asin, tidak perlu pedas, karena ada kan esen
cabai juga ada sahabat, ada. Gunakan itu, tapi sesuai dengan takaran. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Tetapi ingat, tidak ada umpan yang mutlak bagus. Tidak ada juga umpan yang mutlak jelek. Semua kembali kepada rezeki kita. Oh, ini umpan bagus nih, sahabat, gunakan hari ini, bagus. Besok sahabat mancing lagi dengan menggunakan racikan yang sama, belum tentu. Karena faktor rezeki juga menentukan. Saya kira itu. Terima kasih sudah menonton. Dan moto kita sebagai angler, jangan pernah putus asa. Tetap semangat walau istri cemberut. Assalamualaikum.